Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang filsafat pendidikan Islam. Apa itu filsafat dan bagaimana itu berpikir filsafat? Pengertian dari filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu logika, ilmu retorika, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu estetika. Sementara dari ilmuwan Islam, semisal Al-Farabi, mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikat yang sebenarnya. Itu makna dari filsafat. Dilihat dari segi bahasa, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani kuno, dari kata philosophia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran atau pengetahuan. Jadi filosophia adalah orang yang mencintai kebenaran. Karena mencintai kepada suatu kebenaran, maka dia akan berusaha untuk memperoleh dan memiliki dari kebenaran tersebut. Dari bahasa Yunani ini berkembang dan masuk kepada peradaban-peradaban lain atau masuk kepada peradaban Islam. Di dalam Islam, kata filosofia ditransfer menjadi kata falsafah, yang artinya cinta kepada hikmah. Sedangkan di Indonesia biasa disebut dengan falsafat dan filsafat. Dari segi sejarah, bahwasanya filsafat itu berkembang pada peradaban Yunani dan menyebar ke beberapa peradaban yang lain. Dulu ada peradaban Mesir kuno, ada peradaban Cina, ada peradaban Babilonia, dan peradaban yang lainnya. Kemudian masuk kepada peradaban Islam, yang akhirnya filsafat itu sendiri menghiasi atau mewarnai dari pemikiran-pemikiran di dalam peradaban Islam. Contohnya, pemikiran Islam diwarnai oleh pemikiran filsafat, contohnya usul fikih. Di dalam usul fikih itu banyak menggunakan logika. Berfilsafat artinya berpikir. Akan tetapi, tidak semua yang berpikir itu berarti menjadi seorang filosof. Karena di dalam berpikir itu ada metode-metode dan prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk menjadi seorang filosof yang hakiki. Objek pembahasan filsafat itu dibagi menjadi dua, yaitu objek secara material dan objek secara formil. Objek secara material berbicara tentang sesuatu hal yang ada. Jadi objeknya itu sesuatu hal yang ada. Maksudnya apa? Yang tampak, ya, terjangkau dengan indera dan otak manusia. Sedangkan objek secara formil yaitu bagaimana sudut pandang membahas suatu objek secara dasar tentang apa yang ada itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kebenaran yang hak. Jadi tujuan dari berpikir filsafat adalah menemukan suatu kebenaran yang hakiki. Oke, sekarang kita masuk kepada metode berpikir filsafat. Pertama, berpikir filsafat itu harus logis, yaitu objek kajian dari filsafat itu harus masuk akal atau terjangkau dengan akal pikiran manusia. Contohnya, sesuatu hal yang ada di bumi ini yang bisa dijangkau oleh indera atau akal manusia. Filsafat tidak mungkin menjangkau bagaimana kegiatan orang di alam kubur dan sebagainya, karena di luar daripada akal indera manusia. Yang kedua, berpikir secara radikal, berpikir secara mendalam, itu berpikir radikal. Yang ketiga yaitu sistematis, berpikir secara sistematis. Maksudnya apa berpikir secara sistematis itu? Yaitu berpikir dengan cara yang runtut, langkah demi langkah, menggunakan prosedur-prosedur yang sudah dirumuskan atau yang sudah ditentukan. Agar apa tujuannya berpikir sistematis? Agar orang lain nanti dalam membaca pemikiran kita atau membaca dari karya kita akan lebih mudah. Karena apa? Di situ ada sistematika. Yang keempat yaitu berpikir secara menyeluruh. Artinya apa? Menyeluruh itu melihat suatu objek secara luas, bukan secara sempit. Yang terakhir yaitu sifat atau metodologi berpikir filsafat adalah empiris. Artinya apa? Pengetahuan atau wawasan yang kita hasilkan harus bisa dibuktikan. Jadi inti daripada metode berpikir filsafat itu satu tadi, logis, radikal, sistematis, menyeluruh, dan empiris. Pertanyaannya, untuk apa kita berpikir filsafat atau mengapa kita harus berpikir filsafat? Jawabannya yaitu agar kita mengetahui kapan pengetahuan itu berada atau pengetahuan itu Yang kedua, kenapa kita harus berpikir filsafat? Agar kita terbiasa
bisa berpikir secara logis dan kritis serta sistematis. Oke, yang terakhir, latar belakang munculnya ilmu filsafat itu didasari dari mitologi bangsa Yunani atau peradaban Yunani yang banyak dianggap meresahkan oleh ilmuwan-ilmuwan, sehingga muncul metodologi berpikir filsafat, yaitu secara rasional, berpikir secara kritis, dan berpikir secara sistematis. Sekarang kita masuk kepada filsafat pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam itu? Filsafat pendidikan Islam itu terdiri dari 3 suku kata, yaitu filsafat, pendidikan, dan Islam. Filsafat yang bagaimana? Filsafat yang berbicara tentang pendidikan atau objek kajiannya tentang pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Yaitu pendidikan yang didasari atas nilai-nilai ajaran Islam. Jadi tiga suku kata itu filsafat, pendidikan, dan Islam. Objek kajian filsafat pendidikan itu apa? Objek kajian filsafat pendidikan itu dibagi menjadi 2, yaitu secara formal dan secara material. Objek materialnya adalah yang berkenaan tentang peluang berkembangnya seluruh potensi manusia untuk dikembangkan atau dididik secara Islami. Sedangkan objek secara formal yaitu bagaimana sistematis dalam pengembangan potensi dan kepribadian manusia dari sudut pandang pendidikan Islam atau metodologi dalam mendidik secara Islam. Itu objek formalnya dari filsafat pendidikan Islam. Langsung ke hakikat filsafat pendidikan Islam, yaitu konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis untuk membina peserta didik atau untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam peserta didik sehingga menjadi seorang muslim yang seutuhnya, yang memiliki kepribadian sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Pengertian dari pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung, salah seorang ilmuwan Indonesia tentang pendidikan Islam, pendidikan adalah pengembangan potensi yang terdapat dalam individu dan pewarisan budaya dari generasi kepada generasi yang akan datang. Jadi melalui pendidikan itu kita bisa mewariskan tradisi dan budaya atau pengetahuan kepada keturunan atau generasi yang akan datang. Yang kedua, pendidikan menurut Mustafa Al-Maraghi, yaitu salah seorang mufasir dari Mesir, yang mendefinisikan tarbiyah ialah pengembangan jasmaniah dan pengembangan jiwa. Jadi menurut Mustafa Al-Maraghi bahwasanya pendidikan itu menumbuh kembangkan secara fisik dan mendidik atau mengarahkan jiwa yang terdapat dalam diri manusia. Sedangkan menurut Al-Abrosi, pendidikan Islam ialah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmani, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam bekerja, serta manis tutur katanya baik secara lisan maupun tulisan. Dari pengertian tersebut bahwasanya orang yang berpendidikan itu selalu hati-hati dalam berbicara maupun dalam menulis. Sedikit menyinggung tentang sejarah pendidikan di dalam Islam. Pendidikan di dalam Islam itu banyak ilmuwan berbeda pendapat bahwasanya satu, pendidikan di dalam Islam itu di awal Islam itu tidak ada. Yang ada itu dakwah Islamiyah, bukan pendidikan Islam. Pendapat yang kedua, ada ilmuwan yang berpendapat bahwa ada pendidikan di dalam Islam itu sejak awal, karena Rasulullah itu salah seorang pendidik selain Rasulullah itu berdakwah. Kemudian pertanyaannya, bedanya apa antara dakwah Islamiyah dengan pendidikan Islam? Bedanya terdapat pada objek kajiannya, yaitu ketika dikatakan dakwah Islamiyah berarti objeknya itu atau orang yang didakwahi itu dia berada pada jalan yang tidak lurus atau melenceng dari ajaran Islam sehingga didakwahi. Sementara objek dari pendidikan Islam itu yaitu objeknya itu orang Islam sendiri, baik itu di dalam keadaan lurus maupun dalam keadaan dia itu melenceng dari ajaran-ajaran atau agama Islam. Contohnya dakwah Islamiyah di masa Rasul mengajak orang-orang kaum Quraisy yang masih
banyak menyembah berhala, untuk menyembah kepada tauhid. Sementara pendidikan Islam itu mengajari orang baik dewasa maupun kecil itu untuk belajar. Itu bedanya pendidikan Islam sama dakwah Islamiyah. Oke, kita sedikit menyinggung tentang pendidikan di negara kita, negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas, definisi atau pengertian dari pendidikan ialah usaha sadar, terencana untuk membuat suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam pengembangan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan akhlak mulia, keterampilan, guna bekal sebagai hidup bernegara dan berbangsa. Jadi makna pendidikan secara hukum di Indonesia yaitu usaha sadar. Usaha sadar itu contohnya kita pergi ke sekolah tiap pagi. Itu bentuk bahwasanya usaha sadar, kita sadar ke sekolah itu untuk mencari ilmu atau untuk belajar. Terus ada rencana. Yang dimaksud dengan terencana ialah di situ ada kurikulum, ada pedoman-pedoman untuk pembelajaran, ada metode pembelajaran dan sebagainya gitu. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu yaitu untuk meningkatkan kompetensi atau potensi atau membangun potensi pada diri peserta didik agar peserta didik itu memiliki kekuatan spiritual, bisa mengendalikan diri dan memiliki kepribadian serta kecerdasan. Dan yang paling utama dari belajar itu yaitu peserta didik itu memiliki keterampilan, sehingga dari keterampilan itu sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi inti dari filsafat pendidikan Islam adalah suatu analisa atau pemikiran secara rasional dan kritis serta sistematis untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pendidikan Islam. Di dalam pendidikan Islam itu nanti ada objek kajiannya seperti hakikat pendidik, hakikat peserta didik, hakikat kurikulum. Semuanya itu menurut Islam. Bagaimana kurikulum menurut Islam itu, bagaimana peserta didik menurut Islam itu, bagaimana pendidik menurut Islam itu, dan bagaimana akhlak atau etika seorang pendidik, seorang peserta didik dan sebagainya. Oke, terakhir inti daripada pendidikan Islam itu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri manusia atau potensi yang ada di dalam peserta didik. Potensi dalam peserta didik itu ada berapa? Antara lain ada kognitif, ada psikomotorik, ada afektif, dan yang terakhir yang ada di dalam Islam yaitu potensi kejiwaan atau roh. Pertama, kognitif yaitu berhubungan dengan intelektual atau mengasah kecerdasan otak. Jadi sekolah itu mengasah kecerdasan otak berpikir. Yang kedua, afektif yaitu pembentukan sikap atau mental atau kepribadian. Sehingga orang yang berpendidikan itu memiliki akhlak yang bagus atau moral yang bagus atau etika yang baik. Yang ketiga, potensi psikomotorik. Yang dimaksud psikomotorik itu adalah pengembangan diri atau pembekalan diri untuk memiliki keterampilan. Jadi psikomotorik itu berhubungan dengan ranah keterampilan. Jadi orang sekolah atau orang berpendidikan itu dituntut atau dibekali suatu keterampilan untuk modal dia dalam menghadapi kehidupan di masyarakat atau untuk memiliki pekerjaan. Yang terakhir yang ada di dalam Islam dan tidak ada di lainnya yaitu kompetensi jiwa atau roh. Jadi sekolah menurut Islam juga mendidik jiwa kita atau mengarahkan roh kita kepada hal-hal yang lebih baik sehingga jiwa kita akan lebih terarah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada konsep tazkiyatun nafas. Di dalam ayat itu terdapat wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Allah itu akan mensucikan jiwa kalian
pengetahuan dulu, baru akan memberikan pengetahuan. Atau sebaliknya, wa yu'allimukum wa yuzakihim, Allah akan memberi kamu pengetahuan, kemudian Allah akan membersihkan jiwa yang ada di dalam diri kamu. Jiwa itu meliputi apa? Contohnya apa? Di dalam jiwa itu ada rasa sayang, ada rasa benci, ada rasa iri, ada rasa sombong, ada rasa takut, dan sebagainya. Itu jiwa. Makanya di dalam Islam perlu dididik atau perlu diarahkan. Itu saja dari saya sekilas tentang filsafat pendidikan Islam. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.